Ya namanya belajar sambil bekerja itu nggak gampang. Nah, lu sendiri menghandle situasi seperti itu gimana sih gitu untuk membagi waktunya? Karena kan kalau udah di luar negeri itu lu nggak boleh manja-manja juga kan, nggak bisa bergantung dengan sepupu atau kenalan atau siapapun lah gitu. Lebih banyak mandirinya sih sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya I wanna say to say kayak orang yang terlalu manja. Benar, itu bagus. Itu bener-bener nggak bisa. No, karena manja-manja. di sini itu bener-bener pure kayak lu mesti harus bisa organize by yourself. Iya. Kalau misalnya lu nggak bisa organize by yourself itu susah sekali. Kayak kamu beradaptasi di sini itu benar-benar kayak sesuatu yang tiap hari mau lewatin hari itu kayak susah sekali. Iya. Itu benar-benar mesti harus organize pertama. Terus disiplin juga iya. Benar. Di sini tuh kalau misalnya kamu kebanyakan telat, apalagi kamu interview, terus habis itu udah diterima, terus biasanya di masa kayak lu diterima tempat kerja itu biasanya ada period selama 3 bulan dia bakal review kamu, performance kamu sampai di mana, kayak KPI-nya kamu lah di mana, di performance-nya kamu tuh sampai di mana. Benar. Nah, biasanya kalau telat itu is big no. Big no. Biasanya manajernya langsung udah ngeliat kayak ini orang kayak males atau something lah, pasti biasanya orang yang kayak gitu biasanya suka banyak yang eskis something lah. Nah itu biasanya itu udah kelihatan sekali dari performance kamu. Benar. Nah terus kedua biasanya kamu itu learner fast gak biasanya? Nah di situ biasanya ada kayak chef kayak datang ke tempat kamu kayak biasa suka marah-marah kayak gitu. Itu biasanya dia bukannya marahin kamu, tapi kamu mesti harus ambil dari sisi positifnya. Benar. Biasanya itu sebenarnya itu mereka memotivasi kamu itu untuk belajar lebih cepat lagi. Benar. Nah itu dulu aku juga gak tahu kan kenapa aku bisa diomelin sampai sadis sekali gitu loh. Tapi dibalik itu kalau misalnya aku nggak di-push kayak begitu, aku tuh nggak bisa sampai dapat di level yang seperti sekarang. Di level sekarang. Dan juga selain ngomongin manja, memang kita tuh kalau apa-apa ya memang harus cari tahu sendiri, jangan mau disuapin guys gitu. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang memang lu nggak tahu, sama di sini masih harus inisiatif sendiri. Iya, jadi itu paling penting banget sih. Jadi meskipun dalam bekerja atau belajar itu namanya kedisiplinan sangat tinggi, karena kalau memang kalian nggak disiplin itu ngaruh juga dengan attendance kalian juga gitu ya, absensi yang kata si gurunya kenapa lu telat mulu gitu kan, karena sekolah udah dimulai lu baru datang, misalnya kayak gitulah. Jadi memang agak berat, makanya banyak sekali orang-orang yang nanya gimana kerja di Australia. Nah inilah jawabannya, karena pokoknya intinya jangan ngaret aja. Jangan ngaret, iya. Jadi kalau misalnya yang kebiasaan yang di Indo, tolong di iya, kalian harus benar-benar siap dari segi mental, fisik, pemikiran kalian juga, dan nggak main-main, karena namanya kita belajar bekerja itu bukan hal yang mudah gitu. Nah meskipun kata gampang lah, gue udah terlalu udah terlalu terbiasa gitu dengan kerja keras, ya boleh aja sih, cuman ya harus mengikuti aturan yang berlaku juga gitu, dan persiapannya itu yang benar-benar harus diperhatikan. Nah untuk biaya hidup sendiri gitu, gimana lu cara mengatur mengenai dari bayar sewa tempat tinggal yang let's say 1.800.000 per minggu, terus bayar sekolah, udah gitu makan, transport, terus internet, itu lu gimana memanage-nya dengan situasi sekarang atau sebelum pandemik juga, itu lu gimana? Apa lu masih ada supply dari orang tua atau memang pure itu dari hasil kerja sendiri, atau memang ada bantuan yang lain gitu? Sebenarnya sih dari full dari aku sendiri ya. Iya. Soalnya kan kalau misalnya dilihat let's say kayak flashback sebelumnya, biasanya kalau company yang benar-benar yang ngikutin by law, itu tuh pasti bakal ada yang namanya bayar superannuation. Nah,
superannuation itu adalah dana pensiun. Jadi meskipun Antonius Salim visa pelajar, nanti pada saat dia balik ke Indonesia bisa dicairkan uangnya. Iya, itu Iya, betul gitu. banget. Jadi itu perusahaan harus bayar uh, di luar gaji ya guys. iya. Terus ditambah lagi sebenarnya benefit dari pemerintahan government under by law itu sebenarnya banyak banget. Kita tuh kayak bisa dapat annual leave, sick leave, superannuation. Itu ketolong banget sih sebenarnya waktu Iya. yang pas pandemik itu. Jadi dari yang sebelum-sebelumnya itu kan aku ada dana yang dari sebelum-sebelumnya itu di superannuation. Ya. Pas pandemik itu berlaku, aku bisa lah cairin itu, withdraw sebagian money lah Iya. untuk biaya hidup kan. Karena biaya hidup waktu pandemik itu kan emang kebanyakan juga tempat kayak banyak di Tutup. close, Ya, kayak di iya. ada kalau misalnya jelek-jelek kayak perusahaan itu mungkin shutting down, Iya, kayak iya. nggak see you, never see. Nah, lu sebelum pandemik itu sendiri untuk biaya hidup satu bulan ada nggak sekitar 15 juta, 20 juta gitu atau sekitar berapa sih? Kalau boleh di generally. Kalau misalnya mau hemat-hemat, biasanya itu bisa masak sendiri sih sebenarnya ya. Kayak kita kalau mau paling murah-murah ya kita belanja aja kayak sayuran di Pedis Market. Iya, pasar Itu biasanya tradisional. kayak kita bisa beli sayur di situ lah. Intinya mau ketengan, mau partaian, ada Iya. lah semua di situ Iya, lengkap. iya. Terus biasanya kalau misalnya kita mau makan di luar ya nggak bisa often banget ya, Benar. terutama kayak kita pelajar gitu. Sering banget. Nggak bisa sering-sering banget. Kalau mau misalnya mau makan cantik atau mau minuman yang trendy kayak gitu, Ember. boleh sekali-sekali. Iya. Tapi ya jangan sesering-sering mungkin. Benar. Karena biasanya normally kalau yang mau makan cantik yang kayak semacam gitu biasanya tergantung tempat sih, kayak di Koi kayak dessert yang kayak gitu aja satu piece kayak gitu masalah sekitar 15-an something Oke, deh, masalah, iya. per piece. Jadi boleh dibilang lah kalau misalnya lu bayar sewa, taruhlah 202 juta lah ya. 2 juta per minggu, kali Terus, 4 bisa 8 lah ya, 8 juta 8 buat sewa tempat untuk tinggal sewa. aja. Transport kalau bisa transport sih dihitung, aku karena lu tinggal di city kan. iya, tinggal di city. Jadi jarang. tinggal jalan kemana-mana. Oke lah, kalau transport taruhlah misalnya cuman $50 lah ya sebulan, 500.000 gitu kan, bisa kalian 8.850. Terus Kalau makan, misalnya makanan kehidupan sehari-hari, kalau misalnya saving saving, taruh lah ya sekitar 200-an lah per 200, minggu lah ya. oke. Kalau misalnya kita belanja di Pedis Market ya, Oke. mungkin ya nggak, maksudnya aku taruhnya 200 aja gitu loh. Iya. Maksudnya nggak biasanya bisa less than dari itu. Iya. Cuman taruhlah 200 aja gitu. Oke, berarti kalau kita taruh makanan minuman itu $200, 2 juta per minggu kali 4 udah 8 juta kan? 8 juta, Iya, 8 plus juta plus tambah yang tambah sewa itu. udah 1 juta, udah 16 juta. 16 juta Tambah tambah transportasi taruh $50, 500.000, 1.650 taruhlah. Itu untuk per hitungan bulan ya? kasar, Itu hitungan per bulan kasar, ya? Lalu bagaimana dengan internet? Udah including bukan untuk Internet pada sih saat sebenarnya pas yang disewa itu udah termasuk sih semuanya. Biasanya Udah termasuk, mereka udah oke. termasukin kayak deterjen laundry lah, Iya, internet benar, lah, benar, beras lah. benar. Cuman kita paling cuma tinggal masak-masak sayur Iya. aja sendiri gitu Iya. sih. Jadi itu 1.650 tuh benar-benar ketat banget. Jadi itu di luar shopping lo Iya. ya, yang barang-barang pribadi Terus dan kadang belum biaya terduga, itu biaya belum tak termasuk terduga yang gitu. kayak biasanya ada orang yang di sini tuh kayak apply SIM plan atau Iya. phone plan Iya, atau iya, something. iya. Nah, Iya, itu di luar internet. dari itu ya. Di luar dari itu. Jadi taruhlah yang ketatnya itu 16.500.000 per bulan. Tapi kalau memang untuk belanja AIU segala macam ya bisa sampai 20 juta sampai 25 juta lah ya. Segitu guys. Jadi itu Iya. biaya hidup yang seorang Antonius sebagai visa pelajar, sebagai student yang menggunakan visa pelajar di Australia. Jadi kalian bisa ada gambaran sekitar 16.500.000 yang benar-benar ketat
banget, yang benar-benar hemat banget gitu. Atau yang memang kalau memang lu suka shopping, mau pergi kemana sana sini, ya sekitar 20 sampai 25 juta itu per bulan. So, jadi itu biaya hidupnya guys. Nah, udah di Australia udah jalan-jalan kemana aja nih? Gak mungkin kan lu cuman kerja sekolah gitu. Udah pernah travel ke interstate, misalnya ke Melbourne, Queensland, Udah Darwin, pernah kemana ke aja? ini sih, ke Gold Coast sih waktu Ke itu. Gold Coast, nah. Ke Gold Coast, main ke Dempaknya juga lumayan oke. Oke. Di situ ada Wet n Wildnya lumayan besar juga di situ. Oke. Terus yang Kemana paling lagi? bagusnya itu sih di Paradise Islands-nya sih. Itu Paradise yang Island. bikin aku wow banget. Itu aku nggak apa ya, kayak misalnya kayak berbeda banget sama yang di Jakarta. Oke. Tapi kalau di Jakarta sekarang untuk syukurnya ada MRT ya. Iya. Tapi kalau di Surfer Paradise itu dia adanya tram. I see. Itu jadi kayak interkoneksi dari city-nya itu tuh bagus banget. Kayak Oke. kita jalan kayak di, kalau sekarang itu di Sydney itu kayak George Street lah. Iya. George Street itu sekarang kan ada LRT, Iya. tram juga. Nah, kayak gitu konsepnya. Jadi kanan kiri di buildingnya itu selalu rame. Jadi di situ nggak ada yang namanya mobil, yang adanya tuh kita pedestriannya kayak kita nyaman sekali, Benar. kayak nggak semeraut. Terus Iya. udah gitu tertata lebih rapi. Itu satu. Terus kedua, kita bisa pergi ke beach. Iya. Di situ lebih kayak Itu freedom banget, kayak Gold Coast nyaman, ya. relax, Relax, kayak bener-bener. itu holiday yang tak akan dilupakan lah itu. Cie. Terus banyak sih di situ, kayak mostly emang di situ emang tempat turis sih sebenarnya ya. Iya. Jadi kita di situ kalau nggak salah ada Dempaknya juga banyak, tapi yang waktu itu aku pergi itu Warner Bros. Warner Bros ya, iya. WB gitu. Tapi itu bener-bener bagus banget. Yang paling yang aku suka itu roller coasternya Superman. Mesti harus coba. Nah itu kan di Gold Coast. Lu udah pernah kemana lagi, ke Melbourne Terus, kah atau ke Canberra. Tasmania, Canberra? Oke. Waktu itu pergi ke Parliament House-nya. Parliament House-nya. Jadi itu di sana itu waktu itu lagi ada season flooring Florian, ya. apalah, Bunga aku tulip lupa. guys, Di bunga situ tulip. bunga tulip. Bunga tulip, Wah, ya. di situ guys, lu mesti harus pergi ke sana. Itu tulipnya itu tuh banyak banget. Jadi Iya. dari dia tuh parknya itu gede banget, nggak tahu Benar. ada berapa hektar di situ. Benar. Tapi di situ itu semuanya didesain kayak, yang paling lucunya di sana ada miniatur. Iya, Terus lucu habis itu banget, ada tulipnya banyak. Benar. Terus di situ kayak ada semacam kayak festival gitu juga. Iya. Jadi kayak nggak cuman ngeliat tulip, tapi tuh di situ kayak ada ngeliatin kayak orang bikin apa sih, kayak short, apa sih ngomongnya, kayak musical something gitu Iya, lah. iya, karena di Kayak- situ juga ada danau kecil Iya, iya, juga, iya, ada danau tamannya kecil. juga bagus, Terus udah dan gitu, menarik banget untuk dikunjungi. ada lagi yang kayak jadi kita udah pergi ke sana, terus kita ada kayak pergi lagi ke tempat yang kayak kompleksnya yang embassy. Benar. Di situ wajib mesti harus pergi ke sana, karena di setiap embassy itu bangunannya unik-unik. Itu Unik mesti banget. pergi ke sana. Iya, Itu soalnya mesti ke sana. berbeda dengan Itu desainnya ya, desainnya negara-negaranya. unik-unik. Iya. Terus terakhir itu destination terakhir itu di Parliament House-nya sih Iya. sebenarnya. Selain di Canberra, ada lagi yang udah lu kunjungin di Australia? Sebenarnya pingin pergi ke Melbourne Melbourne, oke. ya, cuman karena pandemi COVID kayak begini, mikir-mikir dulu deh. Mikir. Mikir-mikir dulu deh. Oke, jadi udah 2013 sampai 2021 berarti udah berapa tahun tuh lo? Kalau 9 tahun ya? Enggak lah, hampir 8 tahunan lah. Iya, gue 2012 aja. Oh iya, 8 tahun. 8 tahun. Gua hampir 9 8 tahun. Kita cuma beda 1 tahun. Iya, beda 1 tahun. Apa yang menarik buat lo tinggal di Sydney? Khususnya Sydney, Australia. Apa yang menarik? Ada tempat Sydney. favorit nggak sih lo di Sydney? Sydney sih sebenarnya lebih